Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Dr. Ahmad Jamaluddin Abdullah MED, yang terhormat pula Bunda Imi Suci Rohayani MSI, juga guru-guru dan staf pesantren Alam Sayang Ibu, serta teman-teman adik-adik yang saya cintai. Maaf ya, ini suaranya agak serak. Jadi, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Oke, di sini saya mungkin nggak akan kultum apa yang benar-benar, karena saya juga belum benar-benar menyiapkan materi saya. Ini hanya sesuai dengan apa yang saya pernah baca di artikel, apa yang saya pernah pelajari sekilas di kelas juga. Jadi saya mau sharing aja, sekalian mengajak kalian semua untuk bersyukur. Saya akan sharing beberapa fun fact tentang otak manusia. Jadi otak manusia adalah salah satu organ yang paling penting yang dimiliki oleh manusia. Mengapa? Karena otak adalah istilahnya kita bilang pusat komando. Kita bilang juga tempat semua kontrolisasi dilakukan. Otak adalah hal yang mengatur apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, juga apa yang kita pikirkan. Jadi otak ini secara umum dibagi menjadi dua bagian, ada otak besar dan otak kecil. Otak besar, kalau nama latinnya itu cerebrum. Oke, cemil guys, cemil ya. Correct me if I'm wrong. Jadi ada cerebrum dan ada cerebellum, kalau saya nggak salah. Nah, kalau misalnya kita pernah dengar otak kanan dan otak kiri itu, dia adalah bagian dari otak besar. Itu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kebalik, kanan dan kiri. Nah, di dalam otak itu terdapat banyak sekali saraf, terdapat banyak sekali sel. Salah satu sel utamanya adalah sel glial, juga ada neuron-neuron atau saraf. Nah, ada yang bisa tebak nggak ada berapa saraf manusia sesuai dengan penelitian terkini? Ada yang bisa tebak nggak? Menurut kalian itu ada ratusan atau jutaan? Menurut kalian ada triliunan atau kuadriliun? Kalau ada yang bisa tebak nominalnya aja, nggak salah nominal, besarnya satuannya aja, miliar, juta, atau triliun. Ntar I'll give you something. Ada yang bisa tebak? Cancel? Oke, ada benar, miliar. Jadi sesuai dengan penelitian terbaru, neuron yang dimiliki oleh manusia terdapat 86 miliar neuron. Segitu banyak dan segitu detailnya Allah menciptakan otak kita. Nah, neuron-neuron tadi yang ada 86 miliar itu berinteraksi melalui impuls listrik. Jadi kalian kalau pernah dengar otak dapat menghasilkan listrik, itu benar. Di otak dapat menghasilkan 23 watt tegangan listrik. Itu setara dengan kita dapat menyalakan satu bola lampu otak manusia. Nah, di sini juga karena kalian tahu kan listrik, impuls listrik, ibarat kalian nyalain saklar, tapi di sana nyalain saklar, listriknya langsung ngalir dan langsung nyala di sini. Itu cepat sekali kan? Nah, bahkan kalau orang awam bilang itu langsung, listriknya langsung di sini di lampunya. Nah, di otak juga segitu cepatnya. Kalau nggak salah, kecepatan gerak impuls listrik antara neuron itu sebesar 268 mil per jam. Itu cepat banget. Nah, selain itu juga otak nggak bisa merasakan sakit. Kalian pernah dengar nggak? Otak nggak bisa merasakan sakit, nggak bisa merasakan nyeri. Karena otak nggak punya reseptor nyeri, nggak punya reseptor rasa sakit. Walaupun otak yang menghadirkan sensasi rasa sakit
di seluruh tubuh yang mengontrol rasa sakit kita, tapi otak sendiri nggak bisa merasakan sakit. Jadi fun fact-nya, dokter atau ahli bedah bisa mengoperasi otak dalam keadaan pasiennya sepenuhnya sadar. Dalam keadaan sadar otak kita bisa dioperasi karena nggak ada rasa sakitnya. Begitu guys. Selanjutnya juga otak memiliki konsep atau kemampuan yang dinamakan neuroplastisitas. Ya, insya neuroplastisitas. Itu adalah kemampuan otak dalam berubah, dalam beradaptasi. Dimana otak itu benar-benar fleksibel. Otak bisa memperbaiki dirinya sendiri setelah cedera. Otak juga bisa mengubah yang koneksi neuron yang udah ada dan juga menciptakan yang baru. Jadi betapa Allah itu benar-benar menciptakan manusia, menciptakan otak dengan detail dan sekeren mungkin. Kalau kita lihat di ayat di surah At-Tin, kalian semua hafal kan? Boleh nggak kita baca bareng? Boleh nggak? Ayo ikut samaan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Kalau kita highlight di ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di Allah itu sudah benar-benar menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita bisa bilang manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Bersyukurlah kita terlahir sebagai manusia. Syukurlah kita masih punya otak, bersyukurlah kita masih bisa hidup di sini. Jadi sekarang saya mau kasih tips ke kalian bagaimana cara meningkatkan kinerja, meningkatkan fungsi otak. Ada beberapa sesuai dari artikel yang saya baca, ada beberapa cara yang emang udah terbukti dapat meningkatkan kinerja otak. Yang pertama adalah membaca buku. Jadi kalian kalau misalnya lagi PBB, lagi kelas esai, lagi kelas sastra dan apapun itu, kalau pas PBB malam atau apa, ya sekarang siang ya, kelas siang, itu kalian jangan pada ngeluh, jangan pada bilang, aduh baca buku lagi, disuruh baca buku mulu, aduh nggak, apalagi deki ini penting banget. Deki, kita belajar Al-Quran, kita mempelajari terjemah juga maksud makna dari ayat tersebut. Kita membacakan itu ada tadabburnya, ada ayatnya. Jadi sebaik mungkin kalian gunakan otak kalian. Nah, saya pernah dengar salah satu fakta dari guru saya dulu di sini juga, tapi beliau udah keluar. Dia bilang manusia tuh nggak menggunakan kepalanya itu lebih dari 2%. Sebenarnya kita mampu, kita semua tuh cerdas, kita semua tuh jenius. Tapi kita cuma pakai nggak sampai 2% dari otak kita. Jadi nggak ada salahnya, kalau saya bilang nggak ada salahnya kita pakai otak kita dikit. Kita baca buku, walaupun misalnya kita merasa buku ini berat, kita coba aja dulu. Kan kita bisa nanya ke guru-guru kita bisa nanya ke teman-teman kita kalau kita emang nggak ngerti nantinya. Kegiatan yang kedua yang dapat kita lakukan adalah bermain musik, belajar musik. Nah, belajar musik tuh kita bisa kita banyak belajar di sinkronisasi. Kayak misalnya jari yang ini pegang pencet apa, tangan yang ini dijereng atau gesek. Ya, pokoknya sinkronisasi antara otak, gerakan tangan, bahkan gerakan kaki juga.